Pasti kalian belum pernah melihat guru seksi ini. Setiap gerakannya di sekolah. Semua karena mereka ingin merayu murid-muridnya. Contohnya anak laki-laki berusia 12 tahun ini. Bocah itu hanya bercanda dengan satu kalimatnya. Tapi disuruh di kelas olehnya. Tunggu siswa lain kembali. Perburuannya baru saja dimulai. Pertama, dia memintanya untuk memuntahkan permen. Taruh di muluteknya. Gunakan gigitan seksi. Membuat anak itu memulai panas badannya. Setelah itu, dia bergegas maju. Buka kancing bajunya. Jatuhkan tubuhnya kepada anak itu. Sengaja untuk anak itu. Pemandangan yang indah. Anak laki-laki yang baru saja muncul itu bereaksi. Belum bisa mikir apa. Kemudian diseret ke ruang pengajaran. Biarkan kedua orang ini berdiskusi lebih dalam. Suaranya tak terlukiskan. Gema di seluruh kelas. Perburuan berhasil. Permainan ini hanya untuk anak-anaknya. Tapi langkah selanjutnya. Bahkan orang dewasa pun tidak tahan. Biarkan anak ini menjadi mangsanya. Dia juga sering melakukan beberapa gerakan. Sesekali tulislah surat cinta singkat. Terkadang mengajak anak itu untuk berenang bersama. Ciptakan kesempatan untuk kontak fisik. Bahkan ketika anak laki-laki itu naik ke panggung untuk memberikan pidato. Dia bergerak. Tapi hanya orang dewasa yang akan mengerti. Akhirnya, suatu hari, sebuah pemikiran berani muncul di kepalanya. Dia ingin mencoba perasaan gairah. Tepat di depan semua siswa dan guru sekolah. Hari itu, seorang siswa memberikan pidato di atas panggung. Kemudian serangkaian suara yang tak terlukiskan terdengar. Pidato itu bahkan lebih merangsang. Saat gorden ditarik, kedua itu muncul dalam keadaan paling primitif. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Cepat tutupi tubuh dan lari. Adapun Doni muda, wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Bahkan seluruh sekolah bersorak seperti guntur. Baru usia 12 tahun, ia mendapat gurunya. Dia telah mengabulkan semua keinginan siswa laki-laki. Termasuk batuk, permisi. Selamat selesai, pembalasan juga datang. Guru cabul remaja. Digugat di pengadilan. Di pengadilan, guru tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia bahkan terang-terangan melirik Doni. Tepat di depan hakim. Ketika mendengar bahwa dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Baru sedikit berubah. Dia bangun. Hubungannya dengan Doni membuatnya hamil, namun, dia tidak punya niat untuk bertobat. Hasil keputusan tidak akan berubah. Bayi di perutnya akan diberikan kepada ayah Doni untuk dibesarkan. Sampai Doni berusia 18 tahun. Baru bisa mendapatkan hak asuh kembali. Kalimat terakhir yang diucapkan kedua orang ini satu sama lain adalah, "Aku mencintaimu selamanya." Tidak pernah menyesal. Pria ini punya bayi. Pada tahun itu dia berusia 13 tahun. Setelah dewasa, dia tidur dengan ibu temanya. Kemudian dia tidur dengan rekan kerjanya setelah pergi ke bar bersama. Selain itu, teman wanita bermain dengan anaknya. Dan ibu bos, dia juga tidur dengannya. Jika adalah perempuan, tidak ada yang lolos dari cakar serigalanya. Bahkan nenek berusia 80 tahun itu tidak menyerah. Kuda jantan ini sekarang jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Harus berani meminta bantuan anaknya. Pertemuan pertama, dia segera menyadari. Putra Todd mewarisi gen dominan. Ngai Truokmet, ayah mertua dan saudara laki-laki pacar. Dia sealami lalat yang menyentuh ibu mertuanya. Doni harus bilang sebagai kakak. Untuk menghadiri pesta bujangan putra dia. Minum teh, pijat refleksi kaki, pijat. Terlalu membosankan. Doni mencemooh mengangkat jari tengahnya. Selanjutnya, saya akan memberikan kalian. Rasakan dunia orang dewasa. Minum, makan obat, menari tiang. Dilayani oleh gadis-gadis cantik. Todd sangat menentang pada awalnya. Gemetar ke samping, tidak berani melakukan apapun. Namun tak lama kemudian, ia mulai nafsu juga. Alkohol naik ke kepala. Doni melihat gambar itu dan mau masturbasi. Tiba-tiba melihat ibu bos mengenakan gaun tidur perlahan masuk. Dia ingin membantunya memenuhi apa yang Doni bayangkan. Awalnya, Doni hendak menolak. Tetapi ketika dia melihatnya melepas pijamannya, dia berkompromi. Sang anak juga tidak mau kalah. Lihatlah manekin dalam gaun pengantin. Dia keliru terlihat seperti pacar. Lepaskan celana.
Melakukan hal yang tak terlukiskan dengan manekin. Dini pagi hari berikutnya. Ayah dan anak itu dikejutkan oleh suara Jamie, pacar Todd. Gaun pengantin penuh dengan muntahan kuning. Cairan aneh yang sama. Jamie coba cium baunya. Lalu dijilat juga. Dia tidak hanya bisa menebak apa ini. Dan tahu itu milik siapa. Keren. Setelah pengalaman mendebarkan ini, hubungan antara ayah dan anak mulai tenang. Lebih dari itu, Donnie ingin menebus kesalahan masa lalu. Ajari putra untuk latihan mobil. Juga berikan anak barang bukti cinta orang tuanya. Metamorfosis Todd cenderung berkurang. Dia setuju dengan Donnie. Mengunjungi ibunya yang berada di penjara. Tapi kejadian baru terjadi sekarang. Dalam 1 tahun, gadis ini memberi pacarnya 125 tanduk. Rata-rata, dia keluar setiap 3 hari sekali untuk selingkuhnya. Juga mengkhususkan diri dalam membagi-bagikan dengan kenalan. Pertama kali, dia selingkuh sama bosnya. Setelah itu, dia terlibat dengan sahabatnya. Bahkan rekan kerja pun tidak luput. Yang terakhir bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Dia tidur dengan adiknya sendiri. Pada klimaksnya, ayah mertuanya memergokinya berselingkuh di pertempuran. Tapi dia tidak panik. Keluarkan duit $50.000 dengan tenang. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya. Ketika dia menelepon untuk berbicara dengan bos pacarnya, Donnie juga mendengar setiap kalimat dengan jelas. Namun, pada acara pertunangan, saat Donnie mengeksposnya, Todd tidak hanya tidak percaya, tapi juga berpikir bahwa ayah dia sengaja merusak hari bahagianya. Dalam mata dia, Donnie adalah orang demi duit, yang bisa membuang segalanya. Ceritanya kembali ke 2 hari yang lalu. Todd bersemangat untuk mengunjungi ibunya di penjara. Tubuh langsing, gaya berjalan anggun. Bahkan tindakan minum air. Sama seperti masa lalu. Membuat ayah dan anaknya melihatnya dengan mata penuh nafsu. Kenangan 20 tahun yang lalu terbangun sekali lagi. Donnie menelan ludah dengan susah payah. Ibu dan anak masih belum mengatakan apa-apa satu sama lain. Kemudian dia menyambar telepon. Menggoda dengan guru lamanya. Melihatnya membuka kancing bajunya. Jantungnya mulai berdebar lagi. 2 orang menggoda lewat kaca. Ada juga beberapa gerakan yang hanya mereka berdua yang bisa mengerti. Tepat pada saat ini, sebuah mikrofon datang. Wartawan bergegas masuk seperti lebah memecahkan sarang. Jadi, semua ini udah diatur. Donnie berutang banyak uang. Jadi, Anda harus mengelabui putranya ke penjara wanita. Mengunjungi ibu yang berada di penjara. Gunakan ini sebagai berita terbaru untuk mendapatkan kompensasi. Todd tidak bisa menerima ini. Bergairah. Kemudian menemukan celana itu membuka resleting. Ditertawakan oleh orang banyak. Hubungan ayah anak rusak sekali lagi. Aku benci ayah. Ini pertama kalinya Todd memanggilnya ayah. Dan mungkin inilah terakhir kalinya. Donnie menatap kosong pada hadiah yang diberikan putranya tadi. Dia bermaksud untuk menemukan menantu perempuannya, memintanya untuk membantunya memulihkan hubungan ini. Mendadak, tertangkap adegan seks menantu dengan pria lain. Kaget bahwa pria lain juga adalah adik dari menantu. Kuda seperti Donnie juga tidak bisa menerima ini. Tapi dia kehilangan kepercayaan putranya. Sekarang hanya ada satu cara bagi Jamie untuk berinisiatif mengakuinya. Donnie merobek cek. Beritahu Todd. Tidak, jangan katakan. Mengatakan, kalau tidak, saya akan memberitahu semua orang di sini. Tragis mungkin hanya sebatas ini saja. Akhirnya mengetahui bahwa dia diselingkuhi pada hari pernikahannya. Bahkan bukan hanya 1 tanduk, selingkuhan. Dia menjadi gila. Kenapa? Kenapa? Kamu dan adiknya. Semua orang di sini sudah tahu. Todd juga terus terang mengakui identitasnya. Kembali menjadi diri sendiri. Sepanjang film adalah rasa humor. Tetapi ada juga banyak hal yang mendalam untuk direnungkan. Anak laki-laki demi kehormatan dan manfaat. Menolak ayah sendirinya. Bos memberi Todd kesempatan untuk bekerja sama. Juga karena dia ada hubungan dengan putrinya. Jamie adalah orang serakah dan nafsu. Membuat kekacauan yang tidak terkendali. Tapi juga dari sini, dia tahu bagaimana memilih dalam cinta. Akhir tragis apa yang akan dibawa kehidupan. Konten hari ini selesai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.